Oke, misalkan hello, misalkan kita ketik hello. Nah, dia jalanin workflow-nya ya. Oke, balas ya. Hi there, how can I help you today? Halo semuanya, kembali lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gua akan membuat tutorial N8N ya, untuk membuat WhatsApp chatbot ya dengan 3 step simple. Yang pertama kita akan menginstal N8N menggunakan Docker, lalu juga akan menginstal ngrok untuk eh, membuat websitenya menjadi live ya. Terus kita akan menggunakan third party WhatsApp API gateway untuk mengirim WhatsApp-nya ya. Jadi kita tidak akan menggunakan official WhatsApp-nya. Jadi ini bakal gratis, teman-teman bisa coba sendiri. Oke. Nah, yang pertama kita harus menginstal dulu N8N-nya ya. Di sini aku udah ngebikin Docker Compose untuk N8N-nya. Di sini saya specify versinya dengan menggunakan versi yang lebih stable. Di sini saya pakai versi 92. Nah, kenapa harus pakai Docker Compose? Karena di sini kita perlu define webhook URL-nya dengan URL dari ngrok-nya. Nanti aku kasih tahu ini dapat dari mana URL ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa skip videonya dan ikutin Docker Compose-nya ya. Oke, step kedua kita perlu bikin ngrok dulu ya. Kita login aja ke ngrok.com ya. Terus setelah itu nanti kita ke section Docker, yang ini diklik Docker. Lalu kita pilih yang static domain ya. Nah, ini make sure kita pakai yang ini ya. Nanti di sini kita akan mendapatkan domain kita. Nah, inilah domainnya yang tadi perlu kita copy ke Docker Compose ya yang di sini. Nah, yang ini. Oke, kalau udah di sini kita langsung aja jalanin Docker Compose admin d ya untuk menjalankan Dockernya. Oke, kita udah berhasil menginstal N8N menggunakan Docker ya. Biasanya kalau baru pertama kali dia akan mendownload dulu dan cukup lama ya. Di sini saya udah download sebelum jadi lumayan cepat. Kalau di Windows kita bisa menggunakan Docker Desktop, jadi kelihatan nih seperti ini. N8N. Tadi saya delete dulu kayaknya nggak kepakai. Selanjutnya kita akan ke step selanjutnya untuk menjalankan ngrok-nya ya, biar bisa live si N8N-nya ya, menggunakan URL-nya ngrok ini gitu. Kita buka cmd aja, lalu kita jalanin script command line yang ada di ngrok ini ya. Kita enter. Make sure port 80-nya nggak kepakai ya teman-teman, karena ngrok ini bakal pakai port 80-nya teman-teman. Seperti itu. Enter. Kita Oke, ini udah jalan ya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja ke URL-nya. Oke, N8N-nya udah berhasil kebuka ya. Biasanya kalau baru pertama kali ini perlu bikin username password dulu baru login ya. Nah, sebelum kita bikin workflow-nya, kita perlu ngebuat third party WhatsApp gateway-nya dulu yang gratis ya, menggunakan satu connect ya. Di sini aku menggunakan satu connect. Di sini provider yang aku bikin sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman bisa coba ini dan pakai secara gratis ya. Caranya gampang banget. Kita ikutin aja get started-nya. Kalau teman-teman belum punya akun bisa register dulu ya di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ya tinggal langsung aja login. Ya di sini saya udah pernah bikin akun jadi tinggal login aja. Nah, kalau teman-teman udah login nanti di profile itu ada informasi API key yang dibutuhkan nanti untuk kirim API-nya ya. Nah, setelah itu teman-teman perlu bikin device dulu ya. Kalau belum pernah bikin device ya, kalian bikin add device dulu. Nanti setelah add device, konfigurasinya kalian pilih bot type-nya yang webhook dan isbot-nya yang yes ya. Nah, nanti device webhook URL ini akan diisi dengan menggunakan webhook dari N8N-nya ya. Nanti aku kasih tahu di mana kita dapat URL ini. Nah, sebelum kalian bisa menggunakan device-nya, biasanya teman-teman perlu scan dulu QR code-nya ya. Di sini aku udah connected tulisannya, jadi udah terkoneksi dengan WhatsApp. Jika belum, kalian perlu scan dulu dengan WhatsApp teman-teman ya, sampai tulisannya di sini connected ya. Seperti itu. Kalau masih waiting QR, berarti teman-teman belum connect device dengan WhatsApp-nya. Seperti itu.
Nah, di sini aku udah scan QR-nya, jadi udah oke, ready to go. Sekarang kita ke N8N-nya ya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah, tadi aku udah sempat bikin WhatsApp chatbotnya seperti apa. Ini simple banget ya untuk bikin chatbotnya. Nah, kurang lebih seperti ini workflow-nya teman-teman. Jadi untuk triggernya kita akan menggunakan webhook ya. Nah, di dalam webhook ini nanti ada URL ini ya untuk tesnya, dan yang di tab selanjutnya ini untuk production. Nah, nanti yang tes ini kita klik aja, lalu kita masukkan ke dalam device webhook bot ini ya. Seperti itu kita save, nanti jadinya device teman-teman setiap ada chat bakal nge-trigger ke URL-nya si N8N ini ya, si webhook ini. Seperti itu. Metodenya post ya, nanti bakal mengikuti sih. Lalu ada ini mengikuti autentifikasinya, nggak perlu kalau untuk webhook. Sorry serak teman-teman ya. Terus gimana cara untuk cari webhooknya ini? Gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik aja tambah yang di sini, terus webhook gitu ya, klik. Nah, nanti ini jadi trigger ya, seperti itu. Nah, sama ya. Karena ini aku udah, jadi aku nggak perlu bikin lagi, atau aku bikin contohin ya. Misalkan ini selanjutnya filter ya. Nah, ini filter ini cuma ngefilter aja sebenarnya sih. Jadi nanti dari webhook itu akan muncul 3 field. Yang pertama message-nya, sendernya, dan device ID. Device ID itu kita si device ID ini ya, device number kita. Sementara si sender ini adalah orang yang ngirim pesan ke WhatsApp kita, seperti itu. Nanti kita bakal ngirim ke si sender juga ujungnya. Ini bisa cari aja filter ya, filter kurang lebih ya seperti itu. Nah, ini sama banget, nanti disamain aja kurang lebih. Nah, aku nggak bikin lagi karena udah. Terus aku tambah manual field ya, jadi aku ambil lagi, sebenarnya agak redundant tapi nggak masalah ya, aku masukin lagi yang message dan sender dari si filter ke edit field sebenarnya. Nah, selanjutnya tambahin AI ya, di sini tools agentnya. Teks, aku kasih nama text to JSON aja sebenarnya sih. Sebenarnya bisa apa aja. Nah, terus di sini JSON inputnya ya, JSON chat input. Lalu di dalamnya ada system message. Aku kasih system message-nya simple aja, untuk dia itu adalah AI namanya Jenny, dan tolong dari inputan yang di chat input nanti itu dibikinin format menjadi objek JSON ya, yang tulisannya seperti answer doang, seperti answer, terus isi answernya apa, seperti itu. Lalu di sini aku juga pakai output parsernya ya, pilihnya yang struktur output parser ya, yang generate from JSON example. Nanti contoh example-nya seperti ini ya, seperti yang kita udah define tadi di sini ya. Jadi nanti dia bakal langsung jadi JSON. Baru setelah itu nanti kita menggunakan HTTP request ya. Nah, jadi di satu connect ini dia akan menyediakan API ya. Ada beberapa API, kita akan pakai API yang send message ini ya. Jadi kita bisa ngirim message menggunakan device ID number kita ke number WhatsApp manapun ya, gitu. Nah, si WhatsApp number ini nanti yang si sendernya tadi ya, teman-teman, yang di sini nih. Nah, si sender ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ditambah juga authorization-nya, dan value-nya ambil dari satu connect di profile kita yang ini ya, API key-nya. Nah, ini udah sama banget. Nah, ini JSON, format JSON-nya yang perlu di provide untuk bisa kirim WhatsApp ya. Device ID milik kita sendiri ya, ini yang di sini, yang di dalam manage device. Lalu phone number ini tadi yang di dalam sender, lalu juga message-nya ya. Oke, kita langsung tes aja teman-teman ya, untuk kita lihat bagaimana flow dari workflow kita. Tapi di sini aku ada sedikit perubahannya karena tadi sempat ada kendala, jadi kita nggak pakai structured output parser karena respon dari si Gemini itu suka ngaco banget, dia nggak ngasih sesuai gitu. Jadi aku pakai code aja. Jadi aku pakai code, terus aku replace kata-kata yang biasa dia suka ngasih kata-kata kayak seperti ini, yang nggak clean ya kalau pakai Gemini. Nggak tahu kalau pakai yang lain ya. Kalau Gemini suka seperti ini. Jadi aku kasih code ini, nanti scriptnya aku kasih juga untuk teman-temannya biar bisa coba. Jadi nanti di HTTP requestnya bakal langsung ngasih answer kayak gini ya.
Oke, kita tes aja dengan klik tes workflow ini. Oke, misalkan hello, misalkan kalau kita ketik hello, nah dia jalanin workflow-nya ya. Oke, balas ya, hi there, how can I help you today? Do you know Indonesia? Misalkan. Oh sorry, kita perlu klik tes workflow dulu biar jalan. Nah dia ngebalas ya, yes I know Indonesia bla 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 bla. Tapi kita harusnya nggak klik tes workflow terus, kan capek ya untuk di production. Jadi untuk production kalian pakai production URL, lalu teman-teman update lagi di satu connect-nya, edit production URL-nya, di copy ke sini ya. Oke, udah sukses. Nanti kita tinggal aktifkan aja ya. Kalau sudah aktif hijau gini berarti kita udah nggak perlu lagi klik tes workflow ya teman-teman. Tinggal chat aja kayak misalkan hi Jenny. Nanti dia bakal running workflow-nya. Nah sama kan, dia akan jalan. Who is president of Indonesia ya. Oke, masih Pak Joko Widodo ya, kayaknya AI-nya telat. Oke, segitu aja kayaknya untuk tutorial dari NMN workflow untuk WhatsApp chatbotnya ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh feel free komen di YouTube-nya ya. Nanti aku bakal jawabin sebisa mungkin. Dan nanti juga aku bakal upload ke GitHub untuk resource yang dibutuhkan seperti Docker Compose-nya gitu ya kan. Terus mungkin inilah kata-kata yang di sininya ya, system message, lalu juga code yang ada di sini. Dan nanti juga aku bakal simpan nih ya, aku download ya. Nah jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai aja lah si ini ya, nggak perlu susah lagi. Oke, gitu aja mungkin tutorial dari aku. Thank you banget buat yang udah nonton. See you next time. Bye.